Bertemu lagi bersama saya Perlene Selalahi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dengan topik teks drama. Drama adalah teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting yang dipentaskan di atas panggung. Nah, dengan kata lain, drama ini juga disebut karya seni yang dipentaskan. Berikutnya, istilah-istilah drama tradisional. Mungkin istilah-istilah drama ini pernah kita dengar. Nah, pertama, sandiwara. Sandiwara berasal dari bahasa Jawa, sandi yang berarti rahasia dan wara yang berarti pengajaran. Oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambang secara tidak langsung. Yang kedua, lakon. Memiliki beberapa kemungkinan arti. Pertama, cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. Yang berikutnya, karangan yang berupa cerita sandiwara. Dan yang terakhir, perbuatan, kejadian, dan peristiwa. Yang ketiga, tonil. Tonil berasal dari bahasa Belanda, yaitu tonil, yang artinya pertunjukan. Nah, istilah ini populer pada penjajahan Belanda. Yang berikutnya, sendera tari. Sendera tari ini kepanjangan dari seni drama dan tari. Berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita tanpa menggunakan percakapan. Yang berikutnya, tablo. Nah, tablo ini merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita. Pemain-pemain tablo tidak berdialog. Selanjutnya, ciri-ciri drama. Ada 3 jenis ciri-ciri drama. Pertama, berupa cerita, karena drama ini kan mengisahkan tentang kehidupan manusia. Dan yang kedua, berbentuk dialog, karena adanya percakapan antar tokoh. Yang ketiga, dipentaskan di atas panggung. Kalau tidak dipentaskan berarti bukan drama namanya. Kemudian, apa sih unsur-unsur drama? Oke, pertama, tema. Tema, gagasan pokok atau ide pokok atau jiwa dari sebuah cerita. Yang kedua, ada alur. Alur itu rangkaian peristiwa. Kita mengenal dalam alur itu ada 3 jenis. Pertama, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selain dari situ, ada 4 hal yang perlu kita ketahui dalam alur drama. Pertama, pengenalan cerita. Pengenalan cerita ini maksudnya adalah pengenalan terhadap tokoh, terhadap watak, dan latar dalam cerita. Yang kedua, konflik. Konflik ini maksudnya adalah penjelasan terkait dengan permasalahan dalam cerita. Yang ketiga, perkembangan awal. Maksudnya di sini adalah perkembangan dari konflik awal tadi. Yang keempat adalah penyelesaian. Penyelesaian maksudnya adalah penyelesaian konflik yang telah terjadi di dalam cerita tadi. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh berdasarkan perannya dibagi atas 2. Pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Tokoh utama ditandai oleh 4 hal. Pertama, paling sering muncul dalam setiap adegan. Yang kedua, menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh lain. Yang ketiga, kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu dapat dihubungkan dengan peran tokoh utama. Yang keempat, dialog-dialog yang dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan peran tokoh utama. Dan yang kedua,
Tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitannya dengan tokoh utama. Itulah perbedaan dari tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, berikutnya dari segi perwatakan, tokoh dan perannya dalam pementasan drama terdiri dari 4 macam. Pertama, ada yang dinamakan tokoh berkembang. Maksudnya di sini adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalkan, tokoh ini yang awalnya jahat bisa berubah menjadi baik, atau sebaliknya, tokoh yang awalnya seorang yang baik bisa berubah menjadi seorang yang jahat. Berikutnya tokoh pembantu. Maksudnya adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Tokoh pembantu memerankan suatu bagian penting dalam drama, tetapi fungsinya tetap sebagai tokoh pembantu. Yang ketiga, ada yang dinamakan tokoh statis. Tokoh statis ini maksudnya adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir cerita. Dan terakhir adalah dinamakan tokoh serba bisa. Tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Berikutnya adalah dialog. Dalam sebuah dialog, ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan. Pertama, tokoh, wawancang, dan kramagung. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis ataupun antagonis. Yang kedua, wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Yang ketiga, kramagung adalah petunjuk, perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Kalau dalam naskah drama, kramagung ini dituliskan dalam tanda kurung. Biasanya sih bercetak miring. Kemudian ada latar. Latar itu keterangan ruang dan waktu, dapat dinyatakan pada percakapan para tokoh, tata panggung ataupun tata cahaya. Berikutnya bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bisa juga menggambarkan watak tokoh, latar ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Demikianlah pembahasan kita tentang teks drama. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.